keluarga Nuju Bulan, Hai. balik lagi nih ngobrol bareng Ibu sama Episode aku. 3. Ibu ya, episode 3 sama aku Ibu Ayu. Ibu Nurul, Ibu Laura, dan satu ibu Nah, baru. Halo. ada tamu juga Tamu nih. kita hari ini yang namanya Iya. Ibu Tita. Ibu Tita ini berprofesi sebagai relationship coach dari Financial Nuggets. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas dinamika LDM versi pengalamannya Laura dan suaminya, dan tadi juga ada suaminya juga kan, kita sempet Zoom call. Nah, kalau sekarang kita lagi mau ngobrol sama Tita mengenai ya LDM juga sih gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih Tita, kalau Tita sendiri melihat pernikahan jarak jauh ini ya sebagai seorang relationship coach ini seperti apa? Apakah ini sebenarnya pola yang ideal atau kurang ideal atau bagaimana gitu? Karena kan setiap pasangan pasti punya Beda. versi ideal masing-masing ya gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya long distance marriage ini, pernikahan jarak jauh ini sebenarnya kurang ideal kalau tidak direncanakan sebelumnya. Jadi Oke. misalnya kalau misalnya sebelum menikah kan kita udah tahu ya tujuan menikah kita tuh gimana, Ya. perjalanan pernikahan kita tuh nanti kayak gimana sih. Kita kan udah punya ekspektasi, udah punya cita-cita lah, Ya. cita-cita rumah tangga seperti apa. Nah, kalau misalnya si long distance marriage ini dia itu accident itu dalam arti kayak Laura nih Di tengah jalan di tengah ya. jalan tiba-tiba datang gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya kurang ideal karena karena kita udah melewati dulu nih yang namanya ikatan resmi ya, ikatan yang suci dulu nih gitu. Betul. Nah, udah melewati itu terus tiba-tiba ada benturan seperti itu. Nah, itu harus di-address, harus diselesaikan lah ibaratnya. Nah, tapi kalau misalnya long distance marriage-nya itu sesuatu yang direncanakan, dalam arti misalnya kayak tadi yang Laura bilang kan kayak misalnya istri kedubes, Istri tentara. itu kan sesuatu yang dari awal dia udah dilatih gitu. Ya, ekspektasinya juga sudah tahu. terlatih, cita-citanya juga sudah menyesuaikan ya dengan kondisi Udah persiapannya udah beres lah, Iya. udah di awal jauh sebelum memulai akadnya itu ya. betul. Nah, kalau itu sih ya udah ibaratnya bukan ideal sih, tapi lebih kayak ke mungkin permasalahan atau benturan-benturannya lebih kecil lah. Lebih minim. Lebih gampang ditanggulangi ya gitu. Nah, kalau yang misalnya kayak case-case seperti Laura gini yang di tengah jalan dapat offering bagus, mungkin harus satu bertugas di mana, satu tetap di Indo, kayak gitu gimana Tita? Nah, itu kan berarti di tengah-tengah, maksudnya nggak ada preparation ya, nggak ada persiapan sebelumnya. Nah, yang pasti yang pertama tuh mindset itu penting banget karena di situ mulai tuh kita ada bentrokan nih, ada benturan antara kita punya ekspektasi, kita punya mimpi, kita punya cita-cita sama kondisi. Sama realita. Sama. Ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya yang namanya kebiasaan lama, mindset lama, pola pikir lama, begitu dihadapin dengan keadaan yang baru, situasi yang baru, kita tidak belajar atau berusaha untuk merubah itu, jadi bentrokan terus. Itu konfliknya tuh datangnya dari situ. Oke. Jadi misalnya aku punya mimpi nih kayak, wah nanti abis married kita bangun rumah tangga, punya anak, gedein anak, udah di tempat yang sama gitu kan. Nah, tiba-tiba ada kayak gitu, ekspektasi kita, cita-cita kita, mimpi kita masih kayak gitu tuh. Tapi suaminya udah harus pergi gitu misalnya, pasangannya harus udah Bertugas ya. Nah, kalau misalnya dibawa terus mindsetnya seperti itu, tidak di Adaptasi. tidak diobrolin gitu, tidak dibicarakan, nah itu akan selalu terjadi konflik selama perjalanan LDM itu. Oke. Itu yang kalau kita lihat LDM itu nggak berhasil. Ya, mungkin salah satu contoh nyata aku ya, karena kan aku pernah LDM yang tadi awal di segmen kita 1 bahas. aku sama Ayu sempat ngobrol. Kalau aku kan benar-benar awal tahun pertama tuh LDM, jadi memang jadi sering banyak konflik gitu kan, karena memang kondisi awalnya gue kan gak nikah sama tentara ya, tiba-tiba dapat offering harus ke luar kota gitu ya. Cuma kalau aku kan akhirnya solusinya ya sudah, kita tinggalkan pekerjaan di luar kota, kita settle down balik ke Jakarta. Nah, kalau Laura kan lebih memilih menghadapi si tantangannya ini, beradaptasi sampai akhirnya dia bisa LDM sekitar mau 8 tahun ya dengan pola pernikahan yang seperti itu. Bahkan
sebenarnya tadi pas kita break si Laura ini juga sempat sharing bahwa di awal-awal masa dia menikah itu dan LDM-nya dia juga suka nangis-nangis, sering minta Jamie balik gitu ya, gitu. Dan itu kan sumbernya kepercayaan, komitmen kayak gitu kan, inti permasalahannya kan sumbunya di situ. Nah, sebetulnya cara yang ideal nih Tita untuk orang-orang atau pasangan yang sudah mendapati dirinya harus LDM, tiba-tiba pasti ada culture shocknya sendiri lah ya. Kayak Laura kan mungkin nangis-nangis setiap malam sekian bulan lamanya, tapi akhirnya dia berhasil. Nah, kalau yang baru ngejalanin tuh bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya jadi kalau misalnya long distance pernikahan jarak jauh ini, dia tuh tantangan terbesarnya itu kan sebenarnya invisibility, yang ketidakhadiran. Nggak ada wujudnya nih. Aku punya suami tapi wujudnya nggak ada. Ada nggak sih awang-awang ya? Iya, judi. Terus itu kalau misalnya yang bukan tidak berwujud sih, maksudnya kalau nggak ada kehadirannya itu muncul tuh mulai asumsi-asumsi, insecurity. Nah, itu trust-nya mulai tergoyak. Tertantang, tertantang. Nah, terus yang kedua tuh beda energi level, apalagi kalau yang beda jarak nih, sama time distance gitu. Nah, itu kan kadang misalnya suaminya udah capek banget, istrinya lagi semangat lagi cerita gitu. Jadi kan beda gaya bahasanya aja, orang capek sama orang yang semangat kan beda kan. Nah, itu nanti muncullah pikiran-pikiran prasangka-prasangka lah kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ya ketidakjelasan, uncertainty itu. Jadi kayak ini ada akhirnya nggak nih, ada ujungnya nggak nih si LDM ini, kayak gitu. Nah, jadi dari 3 tantangan ini sebenarnya sebelum menjalankan LDM ini, sebelum memutuskan lah bahwa kita pernikahan jarak jauh nih, nah itu diomongin dulu. Nah, diomonginnya caranya kayak gimana? Yang pertama itu tadi mindsetnya, yang lebih penting nih apa nih, relationship-nya atau jaraknya nih, gitu. Kalau misalnya udah punya mindset yang paling penting adalah relationship-nya, pernikahan kita yang paling penting. Jadi harusnya jarak nggak matters gitu, bukan permasalahan. Harusnya bisa dicari jalan keluarnya, ya kan? Itu harus diobrolin sama pasangannya. Nah, terus yang kedua itu time, waktu dan prioritas. Jadi harus diomongin juga nih dari awal kayak kita mau pernikahan jarak jauh, gimana kita cara waktu tadi tuh kayak planning ngobrolnya kapan, planning sama anak kapan gitu misalnya. Terus prioritas selalu kayak Laura kan prioritasnya suami gitu. Nah, itu kan jadi memang di situ tuh harus kitanya harus ngeset lah, harus punya nih dalam hati, dalam pikiran, dalam diri tuh kayak ya udah prioritas saya ya keluarga saya, suami saya gitu. Jadi apapun nanti yang di luar sana ya itu udah bukan prioritas lah. Itu pagar orang ketiga atau misalnya party lain datang, itu pagernya di situ. Jadi prioritas, waktu harus diomongin. Kemudian yang ketiga tuh komunikasi, itu juga harus diobrolin. Komunikasi diobrolin tuh lebih kayak ke manage ekspektasi ya. Jadi ekspektasinya harus atur-atur. Jadi misalnya kayak suaminya lagi full kerja nih, misalnya kayak ada lembur misalnya. Jadi harus dikasih tahu dari awal, misalnya kayak hari ini aku nggak bisa call kamu karena aku ada lembur sampai malam. Dikasih tahu dulu awalnya. Kasih karena kalau cewek, ya. karena kalau cewek tuh biasanya demanding tuh. Masalah komunikasi tuh pasti demanding banget. Nah, jadi diaturlah ekspektasinya tuh seperti apa. Jadi ketika kita mau curhat nih, ya udah curhat aja dulu, tapi kita udah tahu nih bahwa delay suami saya lagi ya. delay respon, atau lagi misalnya nanti nggak ngeresponnya atau besok pagi atau nanti malamnya kayak gitu. Nah, itu yang ketiga, komunikasi. Terus yang keempat itu ke personal growth. Personal growth itu artinya kita tuh jangan stuck gitu. Jangan stuck tuh dalam arti gini, kalau misalnya kita jarak jauh nih, kan kita nggak ada suami, bukan nggak ada suami, maksudnya sosoknya kan nggak ada yang diurusin ya kan. Nah, itu energi kita itu yang untuk tadinya ngurusin suami, atensinya ke suami, itu harus bisa dialihkan ke sesuatu yang
lebih berguna gitu buat personal growth kita. Oke. Kayak misalnya punya bisnis gitu, Ya, atau misalnya ngajar juga di sini. kursus apa kayak gitu. Jadi di situ yang pertama keuntungannya punya personal life. Jadi artinya punya bahan cerita sama suami. Punya Mas, kehidupan aku juga ya. gini loh Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain di rumah terus kan bingung kita mau Iya. cerita apa kayak gitu. Nah terus dan pasti atensinya juga fokusnya ya ke distance-nya, ke suami yang nggak ada. Ya, kayak energinya jadi gitu. ke sana Negatif. ya. Betul. Jadi harus dialihin ke personal growth, invest ke diri sendiri. Nah, apalagi kalau yang bisa menghasilkan cuan itu lebih bagus, Ya, lebih iya, bagus lagi. cuan. Ya, nah, Cuan is life ya. ya, nah terus itu satu yang personal growth itu keuntungannya itu satu bisa dialihkan energinya sama kalau misalnya punya kebutuhan biologis kayak gitu konvensionalnya bisa dialihkan ke hal-hal yang kita sukain Kayak gitu. tadi Korea ya. Ya, ke Korea. Tadi kan ke Yoon Bin. Ya, ke Yoon Bin ternyata konvensional, baru tahu juga Iya. ya. Nah jadi kayak gitu jadi Minho ya. jadi dialihkan tapi ke sesuatu yang emang jangan sampai merugikan kita gitu yang sesuatu yang bikin kita growing lah karena dan sama halnya kita mengizinkan pasangan kita di luar sana punya personal life juga kayak gitu mereka kan pasti di luar sana kan pasti punya teman misalnya mau apa hangout gitu misalnya Punya Ya, komunitas lain, mungkin komunitas ya, hobi gitu ya. biarkan mereka kayak gitu biarkan mereka punya punya personal life kita punya personal life asal tadi balik lagi ke komunikasi kan kita manage ekspektasinya bahwa jadi dia tahu nih kayak kita punya personal life di sini apa aja kontaknya sama siapa aja lingkungannya sama siapa aja nah sama kayak kita juga sama dia kayak gitu terus yang terakhir itu yang paling penting harus mendiskusikan end goal jadi kapankah pernikahan jarak jauh ini akan berakhir. Oke, jadi memang harus ada ujungnya gitu ya, pola seperti itu. Oke. Harus dibicarain. Harus diobrolin ya, Ya. ujungnya tuh kapan gitu. Ya, harus diobrolin. Oke, ini rencana untuk mengakhiri ini apa sih kayak gitu. Ujungnya apakah suaminya balik ke Indo atau gimana? Ya. ceweknya yang ikut pada akhirnya settle down di sana Ya. gitu ya. Oke. Karena ini kan long distance-nya itu kan nggak terencana kan. Kalau misalnya dia tentara ya Ya sudah memang tahu ya. Iya, Tidak tahu kapan sepanjang emang pernikahan seumur hidup dia kayak akan gitu. LDM gitu ya, Iya, sampai pensiun mungkin iya, ya. benar. Jadi ya itu juga end goal-nya kan pensiun gitu Iya. atau kalau enggak misalnya jadi high level gitu jadi Iya. di pusat gitu misalnya. Nah, tapi kan kalau yang enggak terduga ini yang susah gitu. Kalau misalnya nggak diobrolin, apalagi kalau misalnya si pasangan itu kayak, aduh aku nggak tahu nih. Nah, itu kan lebih banyak tuh uncertainty kayak gitu. Jadi jangan sampai terbiasa hidup di dalam ketidakpastian kayak gitu. Itu jadinya malah akan merusak si bonding pernikahan itu sendiri gitu. Oke. Karena jarak tuh emang powerful banget. Powerful untuk menambahkan intimacy, tapi juga untuk meregangkan Iya. ya. Iya, benar. Jadi kayak kalau kita bisa menggunakan dengan baik nih si power jarak ini, itu pasti kita hubungan sama pasangan tuh lebih Entah meningkat atau menurun. Iya. Nah, pilihan tergantung kita semua ya. ya Masih. benar. Makanya jangan sampai terbiasa di dalam ketidakpastian, harus selalu diobrolin kayak aku nggak tahu sih mungkin Laura pernah ngobrol gitu sama suaminya kayak iya ini gimana nih kita seperti ini mau sampai kapan kayak end journey-nya biar kita bisa tinggal bareng gitu. Oke. Kayak gitu. Misalnya Jojo tuh kalau udah year 1 atau udah SD itu kan udah nggak bisa kayak Udah nggak bisa Iya, bolak-balik nggak lagi. bisa Iya. bolak-balik gitu. Entah ya akhirnya kita putuskan Jamie cari Balik ke kerja Jakarta. Indonesia atau aku yang menetap ikut dia gitu Iya, ya. Emang itu udah pernah dibicarain sih. Nah, Tapi memang aku setuju banget loh tadi yang dibilang salah satu kelebihan LDM itu tadi ya buat personal growth itu ya. iya bisa. Karena mungkin dia juga akan di saat itu dia benar-benar fokus banget sama kerjaannya di sana. Aku juga jadi di sini kayak punya satu ruang untuk yang tadi ya karena lagi suami nggak ada untuk bisa growing juga. Iya sih. Memberdayakan diri. Memberdayakan diri dan Menebarkan apa ya. dompet. Iya. Benar, itu penting
sekali. Betul gitu. ya. Nah, tadi terkait LDM kita juga sempat bikin polling ya. Polling di Instagramnya 7 Bulan Studio. Dan kita ada beberapa pertanyaan, tapi udah kita pilih 2 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama itu tadi seputar Gimana, kenapa kalau biasanya nih, mungkin nggak semua ya gitu, cuma biasanya orang yang menjalani LDM itu ketika komunikasi ujung-ujungnya yang diomongin anak lagi. tetap gitu. peran orang tua gitu ya. Oke, bukan sebagai pasangan, sebagai suami, bukan sebagai istri. Tuh kenapa dan gimana sih? Oke. Mbak? Ya. Nah, sebenarnya kalau kasus kayak gini banyak yang nggak hanya di LDM doang. Jadi Iya. ketika kita udah punya anak nih, Betul ya, ya, Fokus ya. kita Jadi orang iya, tua ya. benar-benar. Jadi karena fungsinya kan udah berubah, jadi udah bukan dunia milik berdua lagi, Iya. dunia milik ya kita bertiga atau berempat, berlima Iya. gitu kan. Nah, jadi itu tadi yang aku bilang pentingnya kita selalu growing, karena kita tuh manusia kan, kita tuh kalau manusia tuh harus seperti air ya, harus flowing, harus dinamis gitu. Jangan sampai rigid, jangan sampai kaku misalnya ketika aku jadi ibu, ya udah fokus aku jadi ibu, terus aku lupa cita-cita aku apa. Sebelum menjadi ibu ya. Jadi kayak yang aku suka apa. Sekarang tuh kalau ngobrol kan misalnya anak aku sukanya ini loh, anak aku gini loh, tapi pernah nggak inget untuk kayak dulu aku sukanya apa ya gitu. Apa yang aku mau Passion raih, aku apa ya? nah passionnya apa. Jadi kayak lebih kasih waktu ke diri sendiri untuk lihat nih kayak kita tuh sebenarnya apa sih, ingin cita-cita kita, mimpi-mimpi kita tuh apa. Kemudian coba bicarain sama suami, misalnya kayak aku mau kursus baking misalnya, atau aku mau kursus yoga atau mau apalah gitu, untuk personal growth atau untuk cita-cita gitu. Kalau suami mengizinkan, jadi kan ada hal baru ya di dalam rumah tangga tuh untuk diobrolin gitu. Punya bahan ya. Punya bahan. Iya, kadang-kadang mereka ngomongin anak terus tuh kadang-kadang nggak punya bahan, bisa ngobrol jadi. apa ya? Bisa jadi. Iya, ya, bisa benar-benar jadi. bisa jadi. Atau misalnya punya ketakutan. Ketakutan tuh dalam arti ketakutan menyinggung perasaan gitu. Jadi dipendem kayak gitu. Jadi ya udah fokusnya ke anak-anak karena apa ya? Kadang-kadang ada sih pasangan-pasangan yang takut berkomunikasi secara terbuka lah. Entah takut saling menyakiti gitu misalnya, entah takut pride-nya atau egonya Terluka, seperti itu. Nah, terus ada juga kemungkinan kalau misalnya mereka nggak bisa nggak ngomongin tentang merekanya gitu Oke. ya, tentang merekanya. Nah, itu kemungkinan yang lain adalah kalau misalnya mereka itu sebenarnya ada masalah nih, ada masalah, cuman dia itu kayak nggak mau kayak tertahan sama beliefs-nya. Jadi misalnya gini, aku merasa misalnya tidak diperlakukan dengan baik gitu, misalnya dengan suamiku. Nah, tapi karena aku udah jadi istri itu ya emang harus nurut, harus menerima hormat, aja harus gitu nerima, ya. harus nerima kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kan kayak ya udah jadinya hilang bahan kan, kayak nggak bisa bahkan berekspresi perasaannya apa aja takut gitu, atau nggak tertahan sama beliefnya gitu. Padahal hal-hal kayak gitu. Jadi kalau aku sama suami aku nih, kita ngobrolin tuh bisa range-nya luas banget. Bisa mulai dari perasaan aku, bisa mulai dari visi aku, mimpi-mimpi aku. Aku jadi coach aja ngobrolin sama dia, terus dia sampai wah kok bisa sih kamu mau jadi kayak gitu ya, kepikiran kayak gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu kan sesuatu yang kita terbuka kan sebenarnya kan, bisa terbuka sama suami, bisa berekspresi. Nah kalau kalau pria in general, mereka itu sifatnya pasif sebenarnya. Pria kebanyakan itu sifatnya pasif. Jadi kalau kitanya yang nggak mancing, Ya nggak begitu aja. gitu aja. Gimana ya? Makanya mereka Masih ngikur resiko gitu juga nggak sih kalau general? Iya, karena pria itu kan dia kepala rumah tangga lah, ibaratnya bebannya udah berat, tanggung jawabnya besar. Jadi kan kalau misalnya udah masalah ngomongin perasaan, takutnya misalnya kayak
istrinya masakannya nggak enak misalnya, kayak takut nyinggung gitu kan, kayak wah ntar istriku mau udah marah tuh, wah dia lebih rempong lagi. Iya, Lebih nggak dimasakin nggak dimasakin ya. Iya pasti ya, kalau cewek kan gitu ya, maksudnya lebih lebih sensitif lah perasaannya, emosinya seperti itu. Mungkin dia juga berhati-hati jadinya menjaga apa yang disampaikan, kayak ini marah nggak ya kayak gitu. Makanya kita yang kasih permit, kita yang tunjukin sama mereka bahwa it's okay kok gitu. Kalau misalnya mau ngobrol apa, silahkan, mau mengkritik, memfeedback silahkan gitu. Itu harus datang dari kita sebenarnya. Kita allow them gitu, kayak ya udah. Dan caranya gimana sih mengelok? Caranya kita mulai dulu. Jadi kayak misalnya kayak Mas atau yang gitu misalnya, aku tuh nggak suka deh kamu kalau misalnya kayak gini. Soalnya menurut aku tuh kayak gini. Jadi dipancing dulu dipancing dulu bahwa ini kita state perasaan kita kayak gini. Kita gimana mindsetnya terhadap perilaku dia. Kemudian kita izinkan dia kayak kalau menurut kamu gimana ya, gitu lah. Jadi kita kasih dia ruang untuk menjelaskan atau misalnya memberitahu kita bahwa oh tapi kata aku sih fine aja sih, biasa aja misalnya kayak gitu. Nah berarti itu aku doang berarti yang sensitif gitu misalnya. Jadi hal-hal kayak gitulah, komunikasi seperti itu memang yang mancing harus kita sih. Betul. Suamiku juga dia diam aja sih kalau misalnya nggak dipancing-pancing, dia harus dipancing juga. Harus betul. dipancing, harus distimulasi. Komunikasi ya. Jadi sebenarnya rumah tangga itu mau polanya apa ya komunikasi ya, mau deket mau jauh tetap komunikasi ya. Iya benar. Pokoknya itu kayak 5 pilar rumah tangga tuh. Oke, tadi itu 5 pilar rumah tangga. Jadi 5 pilar rumah tangga tuh ada trust. Pertama trust. Terus respect. Kita harus saling menghormati. Terus kita harus ada love tentu aja. Love. Nah, terus ada appreciate. Jadi kita harus belajar mengkomplimen lah. Kasih komplimen ke pasangan. Gitu ya. Karena kan dia udah capek. Atau misalnya dia punya masalah, terus dia cerita sama kita, terus dia bisa menyelesaikannya, ya kita kasih komplimen lah. Gitu. Nah, terus yang kelima? Ya. Jadi kan tadi ada trust, love, appreciate, respect, dan support. Oke. Itu Ini bukan urutan ya? Enggak, itu kesatuan. Kelimanya harus dipenuhi ya. Itu pondasinya tuh. Kalau misalnya, jadi misalnya sekarang nih pada bingung nih, ini rumah tangga aku kenapa sehat coba atau enggak nih, evaluasi gitu. 5 hal itu tadi ya. Rumah tanggaku yang LDM nih sehat atau enggak? Cek Evaluasi aja. 5 ini. Iya, cek aja. Check up si Ada 5 belum ini semua ya. itu sudah terpenuhi Iya. belum gitu ya. Kalau misalnya semuanya udah wah tinggi-tinggi nih semuanya, pasti udah kayak dia 8 tahun survive gitu. Ya. Kayak Udah nggak ada gitu. suzon-suzon. Udah nggak ada suzon-suzon. Nggak usah share live location gitu-gitu udah nggak ada ya. Iya, Oke. Ribet adanya. Ribet ya, desain deh, ya kan. Oke, tadi pertanyaan pertama ya dari followersnya Followersnya 7 bulan. Ya. Terus pertanyaan kedua tuh jika si istri sedang hamil dan melahirkan, tapi tidak ada kehadiran suami. Nah, Laura sendiri pernah hamil ya? Pernah hamil, suaminya jarak jauh. Iya. Iya kan? Tapi pas melahirkan ada ya? Ada. Jamie-nya ya. Oke. Nah, kalau untuk istri-istri nih yang sedang hamil dan melahirkan tanpa kehadiran suami gimana? Karena kita semua udah pernah ngalamin hamil dan melahirkan dan menyadari betapa pentingnya si sosok yang hadir, bantuin, kasih support, mijitin ya kan, gantiin diapers gitu ya. Nah, kalau nggak ada tuh mesti gimana? Apakah mesti manage your expectation as a mom and wife atau nerimo atau gimana? Nah, kalau itu agak tricky nih, karena ya bener tadi kalau ibu hamil tuh pasti yang main tuh hormon itu main gitu. Mau nggak mau punya mindset kayak gimana, tetap kalau hormon kick out tuh pasti ada akan punya kesulitan akan punya kesulitan. Nah, yang pasti yang pertama itu suami harus dukung dulu ya, maksudnya dia harus suportif itu dalam arti kalau istrinya lagi butuh curhat, yang kayak aduh ini pinggangku sakit atau misalnya kayak aduh ini kenapa gitu. Dengerin aja, suportif, terus kasih kata-kata yang menenangkan, yang positif kayak gitu. Nah, terus yang kedua share moments. Jadi misalnya pas lagi cek kandungan misalnya. Cek kandungan video call atau apa kayak gitu. Nah, terus sama yang paling penting itu
ada nggak supporter lain di Support systemnya. support systemnya Di ada nggak sekelilingnya, di si ibu sekelilingnya. hamil. Jadi kalau bisa sebisa mungkin sebelum si suaminya itu pergi itu udah ini dulu nih, udah Ya. pastikan dulu bahwa si istri yang lagi hamil Ada ini pendamping ada siapa pendampingnya, ya. apa ibunya, apa balik dulu ke rumah ibunya, apa Ya. gimana gitu. Ya. Nah jadi yang pasti itu harus support system karena kan kalau hamil itu kan nggak hanya masalah main atau mental doang kan, Ya, tapi itu fisik juga cukup kan. Iya, terganggu gitu. ya, cukup keterbatasan. Oke. Nah itu sih Solusinya ya. Oke, dari Bu Ayu, apakah ada lagi pertanyaan? Paling- Atau Laura ada lagi yang mau ditanya? Laura deh yang mau ditanya. Untuk menuju end goal-nya harus Iya. apa yang dipertimbangkan? Karena mungkin nih misalnya Laura balik ikut Jamie ke Saudi atau kemana itu nanti, apakah Laura misalnya sudah siap meninggalkan dulu sementara cita-citanya atau bagaimana gitu kayak gitu? Tapi memang sejujurnya ya, ini kalau ngomongin sebagai ibu ya, Ya. sebagai perempuan lah gitu ya. Memang banyak hal tuh berubah setelah pernikahan ya. Iya. Maksudnya Dan setelah punya anak ya. iya, emang waktu kita kerja kita ya misalnya gadis kan ya. gadis di masa kerja kayaknya gak pernah terpikirkan untuk jadi kayak gini ya, maunya Betul, wanita ya. karir, karena Betul, itu ya. yang kita look up, itu ekspektasi kita. Terus berubah banget waktu udah menikah, Ya. ya udah menikah, udah tambah kerjaan kan, gak di sana aja, tapi di rumah siapin makanan Ya. apa, apalagi LDM, itu tantangannya juga ada. Tapi ya, yang aku pelajarin ya, maksudnya yang ini kan berproses ya, akhirnya bisa, ya ini juga masih belajar terus Ya. gitu ya. Pada akhirnya ya balik lagi ya, kita tuh keluarga harus punya, Mbak Tita bilang tadi tuh end goal-nya atau tujuannya apa gitu. Kalau tadi Jamie bilang kan kita harus punya, yang kita setting mindset aja, mindset kita ya tujuan kita nih begini karena apa gitu ya. Gini karena kebutuhan finansial, kita harus bekerja ya, karena kita punya cita-cita untuk mencapai ini dan ini. Jadi sempet sih kayak mikir, ini obsesi kamu aja. Oh, sempat Aku- ada begitu iya, ya? sempet. Kayaknya your personal obsession aja Iya, deh. ini obsesi mau itu kamu ya. aja. Aku yang disuruh lah ngerjain gitu ya. Oke. Gitu. Orang kan dia kan ngelihatnya, wah Laura sibuk banget ngerjain ini itu. Dia nggak tahu ini sebenarnya tugasnya suami, bukan. Oke, sebenarnya maksudnya didelegasikan ya. Delegasikan ini pekerjaan yang dilakukan, tapi dia selalu encourage. Ini kan buat kita, Oke. gitu kan. Ini kan buat kita. Ini tujuan kita, gitu kan. Suatu hari kita akan balik, minimal kita udah punya gitu ya, kita udah persiapan. Jadi ya balik lagi tuh kayak harus suami istri tuh satu paham gitu loh. Ini kita begini karena apa, tujuannya apa, karena memang sejujurnya ya nggak semua orang tuh bisa memahami. Tantangan aku juga salah satu LDM itu kadang bukan dari kitanya ini udah Settle down. udah ya, settle nih, udah satu visi nih. Kadang suaminya maunya begini, kita harus Oke, ngikutin update ya, ataupun kita maunya apa ya, Suaminya ya ngikut, itu yang ya. harus diijaz sama, intinya frekuensinya sama. Tapi kadang lingkungan sekitar, Omongan-omongan orang aku sempet ya. tuh dalam kondisi yang pernah saking lamanya ya mungkin nggak ngelihat kemana-mana, kumpul sendiri. Kalau keluarga kan juga agak mikir kan, ini gimana ya keluarganya aman-aman aja atau enggak. Jadi pernah ada satu acara gitu ya, ada seorang tante gitu tiba-tiba datengin aku gitu, dan dengan gampangnya ngomong, keluarga kamu baik-baik aja kan gitu. Karena keseringan Karena dia sendiri seringan ya. liatnya sendiri gitu kan. Tadi Jamie bilang aja aku humas gitu kan. Oke. Lu yang kasih penjelasan. Iya, Menteri penerangan kalau humas. zaman dulu ya. Jadi kalau ada WhatsApp grup gitu ya, ada yang ulang tahun misalnya orang-orang om kita, om deket atau apa, itu dia selalu dia aja, aku tuh udah aspri. Laura, tadi dia baca ya di grup itu ya, dan dia ada di situ ya, dia bilang, Laura tulis kasih hadiah ulang tahun, bla bla. tulis jangan lupa ucapan ulang tahun. Gitu. Padahal apa susahnya dia ngetik sendiri ya. Kayak gitu ya. Jadi ya kayak begitu. Jadi kalau menurut aku tuh waktu balik lagi ke pertemuan keluarga itu, aku sampai digituin. Nah, keluarga kamu baik-baik aja kan? Dia sayang sama kamu kan? Jadi aku sampai ya tadinya lagi baik-baik aja jadi kayak koreksi. Keberangan ya. Jangan-jangan Emang gue sengaja ditaruh di sini iya, gitu ya. gitu kan, atau jangan-jangan emang ternyata LDM itu kadang kita juga harus melihat
ternyata itu nggak mudah buat orang lain menerima. Justru orang di luarnya Orang di ya. luar kadang susah Padahal nerima. kamunya Akunya baik-baik aja, nggak usah gitu. Ini aku di sini ya, teman-teman aku yang di Saudi ini kalau nonton tuh pasti mungkin ngerasa kali ya, lu balik lu suami lu bahaya di sini gitu. Mungkin jadi ya tadinya kita baik-baik aja, kita jadi mikir ya, Iya, gitu kan. iya. Nah itu juga Kepancing juga jadi ya kepancing, sama jadi kepancing sama omongan-omongan gitu kan. Walaupun ada benernya gitu kan, tapi kan kita nggak bisa menjelaskan ke semua orang, oh ya gue begini karena gue punya rencana hidup begini, kami Iya. punya gini. Dan balik lagi ya ke masing-masing keluarga itu punya wisdom dan journey-nya masing-masing betul, gitu iya. loh. Punya kekuatan, batas level masing-masing, dan aku tahu mungkin ya bukan kayak yang kasus kamu tuh bukannya kamu juga nggak mampu LDM, tapi memang Bukan batas itu. kemampuannya mungkin di Ya, di situ, situ, di ya. situ gitu loh. Mungkin aku dikasih batas yang agak lebih panjang gitu ya untuk kuat nangis panjang malam itu Iya. karena Beda-beda hari-hari tantangannya gitu. ya, Iya, tiap tantangannya. pernikahan. Jadi ya itu ya, yang penting tuh masing-masing mau terbuka. Kalau buat aku tuh mau terbuka kita nih untuk benar-benar berbicara semuanya gitu. Dan untuk aku pribadi ya bisa bercerita semua ke Jamie apa semua itu juga pakai proses loh, bukan dari nikah tuh langsung bisa semua, enggak. Itu ya mungkin kalau dibilang berapa ya, mungkin ya 2 tahun terakhir, ya setahun terakhir lah bener-bener yang semuanya tuh aku Sudah bisa diceritain. maksudnya ya lebih bisa cerita semuanya gitu. Itu kan juga proses ya untuk seterbuka itu sama suami. Iya. Sama berani, dulu kan takutnya menyinggung gitu, sekarang aku berani ngomong gitu kan, ya, berani kalau ada ngomong apa. ada apa ngomong semuanya gitu ya. Ya aku bisa ngomong, jadi ya komunikasi sama kita punya frekuensi, oke nih kita begini, kita kalau ada yang harus kita sacrifice ini tujuannya apa? End goalnya ya tadi. Ya. Nah, aku mau nanggepin yang masalah eksternal nih, ya kan? Nah, ya. Eksternal tuh, aduh Omongan orang ya, nggak kelar-kelar kalau dipikirin ya. kelar gitu ya. Iya. Jadi gini, kenapa sih orang-orang di luar sana tuh apa pandangan mereka Kepo ibaratnya ya. Iya. Kayak, Kok "Duh, ini kayaknya oke nggak nih? Ini keluarga masih baik-baik." berbahaya gitu loh, kayaknya. Kayak masih baik-baik aja nggak gitu. Iya. Karena memang stigma long distance itu di luar sana tuh masih banyak orang yang berpikir bahwa long distance itu nggak akan berhasil. Pasti endingnya kalau nggak divorce, kalau nggak third party masuk, apalah pokoknya. Iya, atau anaknya nggak baik gitu Iya, ya. atau anaknya misalnya nggak kurang kasih sayang atau pertumbuhannya kayak Tapi kan gimana kalau gitu. dulu itu mungkin orang tua dulu mikirnya komunikasinya kan nggak secanggih Teknologi teknologi nggak ada sekarang ya. sekarang. Iya. Iya. Tapi kan itu jadinya stigma yang jadi general gitu, Iya, jadi iya, umum iya, gitu kan. benar. Nah, makanya mereka tuh di luar sana ngelihatnya tuh itu kayak sesuatu yang kayak wah gila dia berjuang banget nih, atau enggak dia baik-baik aja enggak gini, ini masih sehat enggak Sampai gitu. kalau kita perempuan tuh sampai ya itu belief ya, ya mungkin yang belief gitu kan. Kalau nikah tuh emang harus ikut suami atau apa? Jadi kesannya tuh aku Sri Durhaka gitu, gitu kan. Iya, benar-benar. Dan orang kan ngelihatnya, kalau aku pribadi ngalamin, orang lihatnya kan Lauranya kerja apa buat ini buat itu, kayaknya wah kayak lo apa runway gitu loh, kayak iya nggak mungkin lo pergi tuh untuk ninggalin, padahal ya nggak bukan gitu gitu kan. Ya makanya balik lagi karena mereka nggak tahu bahwa sebenarnya long distance marriage itu bisa It works ya. ditanggulangi gitu, bisa ditanggulangi. Dan balik lagi kayak mindset. Nah kalau misalnya buat Lauranya nih ya, kalau misalnya masih worries, aduh nih banyak orang nanya nih apa kayak segala macam lah seperti itu, balik lagi mindsetnya. Yang important tuh apa? Relationship-nya atau omongan orang gitu. Iya. Kalau buat mereka mah ya biasanya kalau aku sih kalau misalnya ada input dari luar gitu, aku sih kayak cuma ya gitu. Kayak aku tidak punya kepentingan untuk menjelaskan lebih lanjut. Iya, buat betul. mereka. Karena mindset aku ya it's about me sama suami gue. Jadi mindsetnya ya itu tadi fixin dulu nih, kayak mindset aku yang paling penting relationship. Suaminya dia tuh berarti udah punya blueprint nih untuk jalan keluar ending dari si Sudah ada sebenarnya. Jadi kan sebenarnya dia harusnya berproses lebih secure. aja ya. Iya, sebenarnya secure, tapi jadi yang kayak buat jadi nggak secure itu orang-orang di luar ini sih aja. Jadi tuh kayak Netizen. apa? Bukannya mau dilihat baik ya, tapi wow berarti sama ini kita terlihat
aneh ya gitu ya, Iya, kayak iya, gitu iya, ya, iya. itu sangat aneh. Tapi memang aku menghibur diriku sekarang sih kalau orang ngomong gitu aku sih santai udah, Iya. karena Udah aku fase kayak santai, udah santai karena kalau dulu masih kayak ngejelasin gitu ya, tapi lama-lama sekarang Lama-lama santai, capek ya. capek. Tiba-tiba aku langsung berpikir, pertama, oh ya itu orang berarti care. Yang kedua, apa yang keluar, apa yang terfikirkan, apa yang terucap, sikap kita itu cerminan hati. Mungkin dia lagi insecure, makanya dia bisa nanya Nanya itu. begitu, Nah, ya. kenalah ke gue yang ada korban gitu kan. kayak orang netizen yang jahat-jahat itu kan Nyinyir, sebenarnya ya. dia lagi insecure sama diri Sebenarnya, biasanya, betul. makanya dia berani maki-maki orang atau apa gitu kan. Jadi, oh dia lagi insecure, gue aja yang lagi ada korban ini kena, Lagi apes apes, kena ya. gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah. Jadi ya Jadi fokusnya ke Iya, diri sendiri aja. Iya, nggak punya betul. apa, maksudnya kalau memang tidak ada kepentingan untuk Nggak usah menjelaskan dipikirin nggak ya. nggak usah jelasin. Intinya mah omongan Kecuali- orang nggak semua hal di dunia ini harus dipikirin ya. Iya. Masa omongan orang. Iya kan? Capek nggak kelar-kelar, iya kan? kecuali misalnya mungkin orang tua, Iya, orang tua dekat kan itu ya. lebih inilah ya. Nah justru ya puji Tuhannya orang tua kami tuh, Sudah mertuaku mengerti. sama mamaku tuh Baik-baik aja baik-baik juga. aja gitu, Support support aja ya. aja ya. Oke, kalau begitu, thank you ya Ibu Laura untuk sharing-sharingnya mengenai pernikahan jarak jauh. Cie. Iya. Kita juga Semoga makasih. selalu happy-happy. Iya, kita mau ketemu lagi biar kayak pacaran lagi. Oh iya, kita Karena doakan tadi ya, Laura Laura. cerita ya pas lagi break kalau ketemu Jamie setelah sekian bulan gak ketemu itu deg-degan. Oh iya, Ada dan kayak pacaran lagi. Iya, kalau kita mungkin yang seru mah B aja ya. Deg-degan ketemu Yunbin Jadi atau itu Minho. plusnya Sisi salah satu positifnya positif ya. LDM. Jadi Jadi selalu berasa pacaran. Ya pernikahan selalu berasa pengantin baru. Widih. Positif yang Glowing, bisa glowing, diambil. ya. Oke, jadi kita thank you ya udah sharing tips Makasih bagaimana pernikahan tetap sakinah mawaddah warahmah Iya. walaupun jarak jauh. Oke. Oke. Oke, kalau gitu thank you juga Terima buat kasih keluarga 7 bulan yang udah sudah nonton nonton. ya. Kita ketemu lagi di obrolan bareng ibu episode 4. Thank you. Jangan Bye. lupa subscribe. Dah.